بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إياه نعبد وإياه نستعين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم ربنا فصل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه ونهج على منهاجه واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وزدنا هدى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علوما تنفعنا في ديننا ودنيانا وآخرتنا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan ayat yang ke-7 ya. Wa idzan nufusu zuwijat. Qauluhu ta'ala wa idzan nufusu zuwijat. Qala Nu'man ibn Bashir قال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا النفوس زوجت. Kata Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu, Nabi pernah membaca ayat ini. Ketika membaca wa idzan nufusu zuwijat, beliau kemudian berkata, qala yuqranu kullu rajulin ma'a kulli qaumin kanu ya'maluna ka'amalihi. Waqala Umar bin Khattab, kemudian Umar berkata, yuqranul fajiru ma'al fajiri wa yuqranu salihu ma'as salihi. Waqala Ibnu Abbas, kemudian Ibnu Abbas juga berkata, dzalika hina yakunu an-nasu azwajan thalatha. As-sabiquna zawjun yani sinfan, wa ashabul yamini zawjun wa ashabus shimali zawjun. Zawj artinya adalah pasangan, belahan yang tidak bisa dilepaskan. Makanya suami disebut dengan zawjun, istri disebut dengan zawjatun. Satu dengan yang lain yang sudah saling terikat, tidak bisa dipisahkan. Dia terhimpun menjadi satu. Zawj. Wa idzan nufusu zuwijat, ketika Nabi membaca ayat ini kata Rasul, nanti yuqranu kullu rajulin, setiap orang akan dibersamakan oleh Allah dengan orang-orang yang satu amalnya, yang sama amalnya. Kemudian kata Umar, yuqranu salihu ma'as salihi wal fajiru ma'al fajiri. Orang-orang saleh dikumpulkan dengan orang-orang saleh, orang-orang pendosa dikumpulkan dengan orang-orang pendosa. Ya. Kata Ibnu Abbas, disitulah terrealisasi firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu wa kuntum azwajan tsalatsa. Dalam surat apa itu? Al-Waqi'ah. Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Golongan pertama. Wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah. Golongan kedua.
was-sabiqun as-sabiqun golongan ketiga. Makanya kata Ibnu Abbas, as-sabiquna zaujun sinfan. As-sabiqun itu satu kelompok. Wa ashabul yamin zaujun. Ashabul yamin satu kelompok. Wa ashabus shimal zaujun. Ashabus shimal satu kelompok. Bahkan kalau kita lihat riwayat yang lain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa setiap orang akan dibangkitkan bersama dengan kelompoknya masing-masing, dalam arti kelompok amal soleh. Nanti setiap orang itu akan punya liwa dan simat, punya bendera dan punya tanda-tanda yang akan mengelompokkan mereka masing-masing. Yang amal unggulannya salat duha, kumpulnya barang yang amal unggulannya salat duha. Yang amal unggulannya rajin puasa, kumpul barang yang rajin puasa. Yang amal unggulannya rajin tahajud, istiqamah tahajud, kumpul barang yang rajin tahajud. Yang orangnya betul-betul rajin menjaga wudu, bahkan muhajjalin, ghurratan muhajjalin, bercahaya wajahnya bercahaya, kemudian kaki tangannya, sebab menyempurnakan wudunya tidak sampai siku saja, tapi kalau wudu tangan itu sampai bahu, dan kemudian ketika kaki tidak hanya cukup sampai mata kaki saja, bahkan sampai ke mendekati lutut, betis ke atas. Ghurran muhajjalin, orang yang ahlul Quran bersama dengan ahlul Quran, orang yang kemudian istri salihah dengan istri salihah, orang-orang yang kemudian pandai menjaga silaturahim dengan orang yang pandai menjaga silaturahim, orang-orang yang kemudian rajin infak sedekahnya dengan yang mereka rajin infak sedekahnya. Semua wa idzan nufusu zuwijat, setiap orang akan dikawinkan, bahasanya gitu kan, akan dipertemukan dengan sesamanya. Ya. Begitu juga kata Umar, yuqranul fajir ma'al fajir. Kata Umar bin Khattab tadi, pendosa dengan pendosa. Ya, yang tukang bohong sama yang tukang bohong. Yang ahli khianat dengan yang khianat. Yang kemudian pemabuk dengan pemabuk, yang pezina dengan pezina, kemudian yang maling dengan maling, koruptor dengan koruptor, kemudian pembunuh dengan pembunuh, yang durhaka sama orang tua, durhaka sama orang tua, yang kemudian menyia-nyiakan atau mengharik anak yatim dengan mereka. Semua berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Jadi bukan kelompok organisasi. Ya. Apalagi kelompoknya misalnya paguyuban, orang Kediri kumpul orang Kediri semua, orang Sunda semua, orang Betawi semua, enggak. Ya. Atau misalnya organisasi apa? Organisasi olahraga yang di dunianya ikut pencaksilat semua, enggak. Ya. Yang PBSI, IPSI, enggak. Atau kemudian misalnya ormas keagamaan, NU semua, Muhammadiyah semua. Ya. Ini luar biasa. Ternyata Maulid tahun ini Muhammadiyah itu liburnya tanggal 27. Ya. Kemudian pemerintah dan NU tanggal 28. Konsisten. Ya, kapan Idul Fitrinya? Kapan awal Ramadan? Kapan kemudian Idul Fitri? Kemudian kapan Arafah? Kapan Idul Adha? Konsisten. Yang repot kalau begini terus Pak, nanti kiamat jadi 2 hari. Versinya Muhammadiyah, versinya NU. Ya. Nah ini jangan sampai kemudian hanya perhitungan begitu saja, konsisten begitu. Nah kita mau sampai kapan? Ya. Nah, apalagi kemudian misalnya perbedaannya justru, naudzubillah, partai politik. Nah ini kelompok partai ini kumpul semua satu partai. Ya, partai ini kumpul satu partai semua. Ya. Yang disebut dengan zauj apa? Dengan kategori amal soleh. Ya. Makanya Nabi menjelaskan, fal yanzuril mar'u ala man yukhalilu. Lihatlah setiap orang kepada siapa dia berteman, karena teman di dunia dia yang akan mempengaruhi status akhirat kita. Kalau bertemannya dengan pedagang minyak wangi, kan begitu kata Nabi, maka ya kebagian wanginya, ya syukur-syukur dikasih minyak wanginya, kan begitu. Kalau bermain, bermajlis, duduk bareng nongkrong sama ya nafikhul kir,
ya, peniup bara api, maka baju bisa bolong kena apinya atau minimal kecipratan baunya. Siapa teman kita? Disitulah kita akan berkumpul. Ya, al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang tergantung dengan siapa dia berteman di dunia. Agama seseorang tergantung agama temannya. Kesolehan seseorang tergantung kesolehan temannya. Dengan siapa dia berteman. Ternyata efeknya bukan hanya di dunia. Bahkan sampai dimulai dengan proses kebangkitan, disitulah dia akan dibangkitkan bersama dengan orang-orang yang satu kategori amal soleh. Ini penjelasan yang pertama. Kemudian wa anhu aidan qala zuwijat nufusul mu'minin bil huril 'ain wa qurina al kafiru bisyayatin. Allah. Orang-orang beriman ketika dibangkitkan itu langsung punya pasangan bidadari. Ini baru dibangkitin, Pak. Langsung Allah nikahkan dengan para bidadari. Belum di surga. Ya. Subhanallah. Sementara orang kafir ketika dibangkitkan, yang menikahkannya atau dinikahkannya dengan siapa? Wa qurinal kafiru bisyayatin. Dikawinin sama setan-setan. Ya, jadi jodohnya setan-setan. Dibangkitkan saja udah punya jodoh, Pak. Ini pendapat yang kedua. Ya. Ini yang begini-gini biasanya bikin cemburu ibu-ibu. Ustaz, suami saya berarti istrinya banyak dong nanti di sana. Saya gimana? Gitu kan? Sering begitu. Ya. Dalam riwayat disebutkan di akhirat tidak ada lagi yang namanya ghirah. Cemburu nggak ada. Ya. Di akhirat tidak ada lagi yang namanya kecemburuan. Jadi ibu nggak usah mikirin suami punya banyak suami, banyak istri. Enggak. Karena satu orang penghuni surga itu Allah lipat gandakan, itu bisa menafkahi secara batin satu malam itu 100 bidadari, Pak. Ya, satu malam 100 bidadari. Ya, nggak usah dibayangin sekarang, nggak usah. Nggak usah dibayangin. Gimana ceritanya nggak usah dibayangin. Ini pokoknya dari Nabi begitu, Pak. Terima aja kita. Ya. Masya Allah. Dan ini nggak akan pernah membuat perempuan curiga. Bahkan semua bidadari itu ada ruangan khusus. Ya, kalau disediakan satu kamar di surga khusus setiap bidadari, dia ada momentum khusus di mana mereka akan bersenandung sesama mereka di ruangan khusus, bersenandung dan bernyanyi, menyenandungkan tanda petik pujian-pujian mereka kepada para suaminya. Saking nggak ada cemburunya. Ya. Mereka menyatakan segala pujian, wah luar biasa ini, ya si fulan luar biasa. Semuanya bersenandung. Ini dalam tafsir misalnya menjelaskan surat An-Naba ketika innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa 'anaba wa kawa'iba atraba. Itu kan tentang bidadari semua. Ya, bidadari yang kawaib dan atrab, ya. Yang perawan terus dan kemudian yang ya secara fisik ya menggoda, kira-kira begitulah. Enggak usah diteruskan, ini bahaya. Ya. Kemudian wa kadzalikal munafiqun, begitu juga orang-orang munafik, dia akan dikawinkan, disertakan, didampingi qarin, ya, pendamping, didampingi dengan para setan. Ketika jiwa-jiwa orang beriman akan didampingi oleh huril 'ain, bidadari yang matanya cantik jelita. Namun orang kafir dan orang munafik bukan hanya disatukan di dalam neraka jahanam. An-Nisa 142 itu ya. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Bukan hanya dikumpulkan di neraka jahanam, bahkan dari mulai proses dibangkitkan pun sudah sama statusnya sebagai orang kafir, orang munafik itu. Ya. Didampingi dengan para setan. Wa anhu aidan qurina kullu syaklin bi syaklihi min ahli al-jannati wa ahli an-nar. Fayudhammu al-mubazzar fi at-ta'ati ila mithlihi wal mutawassit ila mithlihi wa ahli al-ma'siyah ila mithlihi. Ya. Mubarraz ya. Jadi akan disatukan orang-orang sesuai dengan syakl ibadahnya masing-masing.
Dari semua yang sholat dikelompokin nanti. Yang rajin kumpulin dengan yang rajin. Yang rada-rada rajin sama yang rada-rada rajin. Ya. Yang malas walaupun dia sholat sama yang malas-malas sholatnya. Yang sedekahnya banyak sama yang sedekahnya banyak. Ya. Yang kalau sekali sedekah pakai yang merah kumpulnya sama yang merah. Kalau yang sekali sedekah ngajak ribut, ya, yang dikasih yang pakai golok gitu, yang warna biru. Jadi dia masukin ke kotak infak tuh kayak ngajak berantem sama Allah, Pak. Ya. Maka kumpulin sama yang itu juga. Ya. Kalau yang misalnya dia kurban, setiap kurban carinya kambing yang paling kurus terus, kumpul sama yang nyari kambing yang kurus terus. Tapi kalau kurbannya nyari kambing yang gemuk, kumpul sama yang nyari kambing yang bisyaklil a'mal. Yang tengah-tengah sama tengah-tengah, yang rajin sama yang rajin, yang malas sama yang malas. Begitu juga ahli maksiat. Terus kualifikasi lagi. Kalau yang misalnya maboknya itu pakai yang harga satu botol 250.000, nah itu maboknya kumpul sama itu semua. Tapi kalau yang model maboknya kagak modal ngelem doang, ya kumpulnya sama yang ngelem doang itu. Jadi setiap orang betul-betul dikumpulkan detail sekali. Ini pendapat yang ketiga. Sehingga tidak ada satupun amal soleh ataupun amal kebaikan yang tidak akan punya teman di sana. Itu kesimpulan kita. Apapun amal soleh kita, di sana pasti ada temannya. Apapun keburukan kita, di sana pun ada temannya. Waliyadzubillah. Karena wa idzan nufusu zuwijat. Semua orang pasti di sana punya teman. Ya. Di sana pasti punya kelompok. Di sana pasti punya perhimpunannya. Wa idzan nufusu zuwijat. Kemudian fatazwiju an yuqrana syai'u bimithlihi wal ma'na wa idzan nufusu qurinat ila ashkaliha fil jannati wan nar. وقيل يضم كل رجل إلى من كان يلزمه من ملك وسلطان. Makna yang keempat. Setiap orang, maksudnya di sini siapa? Setiap orang yang punya kedekatan dengan kekuasaan. Ya, maka kullu rajulin ila man kana yalzamahu min malik, raja, sultan, penguasa. Ya, akan bersama dengan mereka yang ketika mereka berkuasa Anda dekat dengan dia. Jadi kalau penguasanya adil, penguasanya jujur, deketin Pak. Karena kalau ada satu di antara 7 yang akan mendapatkan naungan pada hari kiamat adalah yang pertama Nabi ucapkan siapa? Imamun adil. Kalau imamun adil udah pasti dapat naungan, maka siapapun yang dekat dengan imamun adil pasti dapat naungan. Itulah makna yang keempat. Wa idzan nufusu zuwijat kullu rajulin yudammu ila man kana yalzamahu min malikin wa sultan. Ya. Tapi kalau misalnya ada orang yang misalnya pemimpinnya zalim, korupsi, khianat, bohong dan seterusnya, maka orang-orang yang dekat dengan dia pun yalzam, ya, mendekati dia di dunia, di akhiratnya juga bareng-bareng. Ini makna yang keempat. Maka supaya kita nggak bareng dengan mereka, siapapun pemimpinnya di zaman apapun, dimanapun tempatnya, dalam level apapun, jangan deketin yang beginian, karena otomatis akan bersama. Ya. Dalam level apapun, RT, RW, ketua DKM, ketua apa, semua pemimpin, malik yang punya kuasa dan sultan, punya daya untuk bisa memberikan tangannya baik kebaikan ataupun kemudaratan. Kalau dia baik, dekati, bersama dengan dia. Ya, tapi kalau tidak baik, jauhi, jangan bersama dengan dia, karena semua akan Allah dekatkan dengan penguasa-penguasa itu. Siapapun yang dekat dengan mereka, baik penguasa yang baik ataupun tidak baik, semua yang dekat akan Allah kumpulkan nanti di mahsyar. Karena ayat sebelumnya tentang wa idzal wuhusyu husyirat, tentang kebangkitan. Nah, ini yang keempat. Yang kelima, ya,
Al-Imam Al-Qurtubi kemudian mengutip firman Allah dalam surat As-Saffat ayat 22, "Uhsyurul ladzina zalamu wa aswajahum." Ya, Allah mengatakan bangkitkan semua orang-orang yang zalim dan pasangan-pasangan mereka. Maksudnya pasangan siapa? Orang-orang yang dekat dan punya kecenderungan, punya kecondongan dan juga punya keberpihakan kepada mereka. Uhsyuru, bangkitkan semua dan kumpulkan mereka satu kelompok. Nanti silahkan baca lebih detail tafsir As-Saffat 22. Bisa Qurtubi, bisa Ibnu Katsir, bisa kemudian misalnya juga As-Sa'di, bisa juga misalnya Tabari dan lain sebagainya. Maknanya apa? Allah memerintahkan kumpulkan semua, dibangkitkan dalam satu barisan, dalam satu kelompok orang zalim dan azwajahum, pasangan-pasangan mereka. Maksudnya pengikut-pengikut mereka. Wa qala Abdurrahman ibn Zaid, berkata Abdurrahman bin Zaid, ju'ilu azwajan ala ashyahi a'malihim, ala ashbahi a'malihim laysa bitazwij. Ashabul yamin zawjun wa ashabul shimali zawjun was-sabiquna zawjun. Wa qala jalla thana'uhu uhsyurul ladzina zalamu azwajahum ay ashkalahum. Ya. Ini menegaskan pendapat yang ketiga, bahwa setiap orang akan dikumpulkan bersama dengan jenis amal dan tingkatan amal. Amalnya sama, tapi kalau tingkatan amalnya berbeda, juga kelompoknya akan berbeda. Ya. Amalnya sama-sama rajin sedekah, amalnya sama-sama rajin duha, tapi yang satu duhanya 12 rakaat, yang satu 2 rakaat, maka akan pasti beda dikumpulkannya. Ya, kelompoknya berbeda. Nah, kemudian jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, wa qala Ikrimah, pendapat berikutnya, wa idzan nufusu zuwijat ay qurinat al arwah bil ajsad. Ini pendapat yang berapa? Kelima. Wa idzan nufusu zuwijat, maknanya kata Ikrimah bahwa ruh nanti dikembalikan ke jasad. Maknanya ruh dikawinkan ke jasad, artinya dikembalikan. Karena di situ nufus artinya adalah ruh. Hari kiamat berarti yang akan melakukan pertanggungjawaban bukan hanya ruh saja, tapi semua bisa diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Kami kunci pintunya atau mulut mereka itu. Setelah itu wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Kemudian dalam ayat yang lain Allah mengatakan wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina qalu antaqana Allahu alladzi antaqa kull syai'. Mulut protes sama kulit, wahai kulit, kenapa anda kok bisa bicara? Kulit menjawab, wahai mulut, yang bisa bikin saya bicara adalah dia yang sama yang telah membuat anda, wahai mulut, bisa bicara di dunia. Jadi jangan tanya saya. Anda dulu di dunia bisa bicara, saya nggak bisa. Sekarang saya bisa bicara, anda nggak bisa. Yang bisa bikin bicara sama zatnya, itu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kenapa mulut bisa bicara, tangan bisa bicara, kaki bisa bicara? Itu pertanda bahwa ruh betul-betul dikembalikan ke dalam jasad. Berarti yang dibangkitkan juga jasad, bukan ruh saja. Karena jasad juga yang dibangkitkan, maka yang dimasukkan ke dalam surga ataupun dimasukkan ke dalam neraka juga ruh dan jasad. Ini pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya ketika di neraka itu, mereka yang dimasukkan ke dalam neraka ketika kulit mereka dibakar diganti oleh Allah dengan kulit yang baru, yang berteriak apa? Lisan mereka. Berarti kulit kan masuk ke dalam neraka. Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Wajah ada yang putih, ada yang hitam. Itu di mana? Di akhirat. Berarti orang bangkit ke akhirat juga ada wajahnya. Ya. Summa baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Kami ganti kulit mereka dengan kulit yang baru supaya mereka merasakan azab. Berarti kulit itu juga dibangkitkan. Semua dibangkitkan. Yang ada riwayat bahwa lidah itu digunting, ada riwayat bagaimana rambut dicampak, ada riwayat bagaimana tangan mencakar wajahnya masing-masing, ada riwayat di mana mata dicolok dan lain sebagainya, menjadi bukti bahwa masing-masing semua jasadnya dibangkitkan. Neraka yang paling ringan adalah tatkala kaki menginjakkan bara api, kepala kemudian otak mendidih, berarti otaknya juga ada.
Berarti kakinya juga ada. Lengkap berarti itu. Bukan hanya ruh, jasad pun ada. Ayatnya banyak, hadisnya pun ada. Nah, ini juga menegaskan, ayat ini menegaskan untuk menjelaskan tafsir itu, bahwa wa idzan nufusu zuwijat, maknanya kata Ikrimah radhiyallahu taala anhu adalah bahwa ruh dikembalikan ke dalam jasad. Kemudian berikutnya ya, ay ruddat ilaiha wa qala al-Hasan, berkata Al-Hasan, salah seorang sahabat Nabi SAW radhiyallahu taala anhu, ulhiqa kullu mri'in bi syi'atihi, al-yahud bil yahud wan nasara bin nasara wal majus bil majus wa kullu man kana ya'budu syai'an min dunillahi yulhaq ba'dhum bi ba'din wal munafiqun bil munafiqin wal mu'minun bil mu'minin wa qila yuqranu al-ghawi biman aghwahu min syaitanin aw ins ala jihatil bughdi wal adawah wa yuqranu al-muti'u biman da'ahu ila at-ta'ah min al-anbiya wal mu'minun. Subhanallah, lengkap sekali penjelasan Al-Hasan. Wa qurinat an-nufus bi'amalihim fasarat liikhtisasiha bihi kat-tazwij. Jadi orang akan dikembalikan dengan syiahnya masing-masing, kelompoknya. Syiah itu artinya golongan sebenarnya. Ya, Syiah itu asal katanya artinya adalah golongan. Orang-orang akan dikelompokkan, dikembalikan ke golongannya. Yahudi ke Yahudi, Nasrani ke Nasrani, Majus kepada Majus, dan siapapun yang menyembah selain Allah dikelompokkan dengan itu. Yang nyembah sapi kumpul sama nyembah sapi, yang nyembah pohon kumpul dengan yang nyembah pohon, yang nyembah batu kumpul dengan nyembah batu, yang nyembah matahari kumpul dengan yang nyembah matahari, yang nyembah gunung kumpul dengan yang nyembah gunung, dan lain sebagainya. Itu sudah dikumpulkan. Kemudian ya, orang munafik kumpul dengan orang munafik, orang beriman kumpul dengan orang beriman. Orang yang berbuat dosa akan Allah kumpulkan bersama dengan orang yang ngajakin dia berbuat dosa. Ya. Yang mabuk kumpul sama orang yang pernah ngajakin dia mabuk. Yang makan harta riba akan kumpul bersama dengan orang yang mempromosikan ribanya itu. Marketing itu. Ya. Kemudian orang-orang yang bohong akan kumpul dengan orang-orang yang nyuruh dia bohong. Orang-orang yang khianat akan kumpul bersama orang yang menekan dia untuk khianat. Jadi tidak berdiri sendiri. Termasuk orang yang berbuat baik. Orang yang datang ke majelis dikumpulin sama orang yang informasiin. Jangan lupa hari Sabtu maghrib ada pengajian tafsir. Berarti yang informasi ini dia masuk surga, ya, maka orang yang datang ke majelis bareng sama dia yang ngumumin tadi, yang ngajak, yang ngumumin, yang mensyiarkan, yang mensosialisasikan, semua menjadi orang yang dikumpulkan bareng dengan orang yang gara-gara dia ikuti amal soleh. Maka jangan menyepelekan usinasi wa iyyakum syiar kebaikan. Kalau kita nggak bisa hadir, minimal memberikan informasi. Ya. Jangan lupa ada maulid di masjid ini. Jangan lupa ada undangan khatmul Quran. Jangan lupa ada Jumat berkah. Siapa yang mau ikut Jumat berkah? Walaupun dia nggak nyumbang sama sekali, tapi dia menginformasikan. Ya. Semua man da'ahu ilal khair. Siapapun yang mengajak kepada kebaikan akan disertakan orang-orang yang mengerjakan kebaikan itu dengan orang tersebut. Siapapun yang mengajak perbuatan keburukan, orang-orang yang mengerjakannya pun akan diikutsertakan dengan yang mengajak dan menginformasikannya. Ini makna wa idzan nufusu zuwijat yang ke-6. Kemudian qurinatin nufusu bi a'maliha fasarat liikhtisasiha bihi kat-tazwij. Setiap jiwa akan dipasangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan amalnya masing-masing. Maksudnya apa, Pak? Sebenarnya kita ini sudah Allah anugerahi punya potensi masing-masing. Qul kullun ya'malu ala syakilatih. Katakanlah oleh Muhammad, setiap orang hendaklah beramal sesuai dengan kapasitasnya masing-masing.
potensinya masing-masing. Maka tatkala ada orang memahami, saya potensinya Allah titipkan, punya kekuasaan, maka amal solehnya tanda tangan. Ketika dia menandatangani kebaikan, berarti wa idzan nufusu zuwijat. Allah telah mengawinkan dia dengan potensi amal terbaiknya. Ketika ada orang kaya, Allah titipkan harta yang banyak, berlimpah berlebih. Ketika dia menyadari dengan itulah sebenarnya potensi dia beramal soleh secara maksimal, dan dia tidak sempat banyak infak dan sodakohnya, keburu bangkrut, maka saat itu sebenarnya Allah sedang tidak mengawinkan dia dengan potensi amal terbaiknya. Tapi ketika dalam kondisi kaya dia menyadari, ini titipan Allah. Dulu saya nggak punya, sekarang punya. Apa hikmahnya? Berarti Allah sedang menitipkan kesempatan saya untuk punya amal terbaik, infak sodakoh. Dan ketika dia memperbanyak infak sedekahnya ketika kaya, maka wa idzan nufusu zuwijat. Sementara itu adalah Allah sedang mengawinkan dia dengan amal soleh terbaiknya. Ada yang kemudian misalnya hafal Quran. Ada yang kemudian misalnya dia pandai suaranya, bagus suaranya. Diajarkan itu. Dia jadi imam, dia jadi muadzin. Memang kapasitasnya di situ. Makanya para sahabat Nabi masing-masing punya kapasitas. Ya, Bilal bin Rabah suaranya bagus, nafasnya panjang karena mantan budak, biasa disiksa, biasa ngangkat berat, ngangkat beban, jalan panjang, ya, nafasnya panjang, ya, suara merdu, nafas panjang, suara lantang. Apa amal soleh dia? Nggak mungkin sedekah, Pak, nggak mungkin banyakin infak, duit nggak punya, hepeng tipis, ya kan? Apa yang menjadi terbaik? Azan dia. Ya, sampai sekarang pun di masjid-masjid ada tulisannya Bilal, Bilal, Bilal itu. Minimal pas lagi sholat Jumat aja itu, minimal. Dan taraweh. Ya. Kemudian juga Utsman bin Affan, amal terbaiknya apa? Karena kaya raya. Ya. Dia sekali infak bisa sampai 400 miliar. Abdurrahman bin Auf sama, Umar bin Khattab sama. Ya. Ketika dia telat sholat asar, masbuk saja 1 rakaat, belum sampai 1 rakaat, telat nggak dapat ruku rakaat pertama saja. Ya. Karena dia punya harta banyak, gimana cara nebus amal solehnya dengan amal soleh apa? Dia wakafin 2 hektar kebun anggur atau kebun kurma itu. Ya. Kalau nggak punya seperti itu, mungkin menebus dosanya dengan banyak istighfar. Tapi dia milih karena Allah menitipkan itu, dia berikan itu dalam wakaf. Dia niatkan wakaf. Ada orang yang misalnya dia sebagai dokter, Allah berikan ilmunya adalah medis, ditambah lagi dia belajar ilmu tibbun nabawi misalnya. Amal terbaiknya tidak mungkin bisa dikerjakan oleh orang-orang yang tidak belajar ilmu kedokteran. Maka ketika dia buka praktek, ya misalnya ada satu dokter di daerah Garut itu, dia buka praktek nggak pernah minta bayaran sama sekali. Ya, sampai akhirnya sekarang beliau jadi wakil bupati Garut itu. Dulu beliau ya beramal ke masyarakatnya, itu praktek nggak pernah narifin uang sama sekali, nggak pernah misalnya nerima bayaran sama sekali, betul-betul murni, buka aja, siapapun orang dibantu sampai Allah takdirkan beliau jadi wakil bupati sekarang. Karena amal soleh di situ, Pak. Ya. Ada orang yang misalnya dia ketua DKM, atau dia misalnya ketua organisasi, atau dia ketua paguyuban, ketua apapun, maka amal solehnya adalah berlaku adil kepada semua yang ada dalam kepemimpinannya. Ya. Ketika ada sebagai suami, bagaimana dia amal soleh utamanya? Ketika sebagai mahasiswa, ketika sebagai profesor, sebagai kemudian pendidik, sebagai ilmuwan dan seterusnya, masing-masing punya kullun ya'malu ala syakilati. Kalau kita berhasil menemukan apa potensi yang Allah sedang titipkan kepada kita, dengan itu kita bisa beribadah maksimal yang tidak bisa dilakukan oleh orang-orang yang tidak Allah berikan kepadanya seperti yang Allah berikan kepada kita. Disitulah masuk poin wa idzan nufusu zuwijat. Tak kalah setiap orang dikawinkan dengan potensi amalnya masing-masing. Nyatu dah. Itu yang digelutin. Kira-kira kalau satpam potensi amal solehnya apa, Pak? Menjaga keamanan. Kalau azan subuh dia suruh sholat nggak? Suruh sholat di masjid nggak, Pak? Amal soleh utamanya dia sholat subuh di masjid nggak? Satpam jamnya dia kerja jam 6 maghrib sampai jam 6 pagi.
Subuh jam 4:30 kurang. Ketika dia sedang jaga ke bagian dinas, kira-kira amal solehnya sholat subuh di masjid nggak? Apa tetap berjaga-jaga? Mana amalan utama? Tetap berjaga-jaga. Karena amanah itu nomor 1. Sholat dia di tempat, jaganya. Tanpa perlu sholat di masjid. Nggak ada masalah. Karena amal utama dia berjaga-jaga. Sebagaimana kaum muslimin yang ditugaskan sedang berjaga-jaga di pos dalam kondisi perang. Pasukan yang lain tidur, pasukan yang lain sholat tahajud, dia berjaga-jaga. Mendapatkan pahala seperti orang yang tahajud tadi. Mendapatkan pahala seperti orang yang tidur tadi dalam ibadahnya. Kalau dia sholat seperti itu, dia mendapatkan pahala yang berjamaah. Bayangkan kalau kemudian kita berdakwah, bagaimanapun kondisinya, wajib sholat subuh berjamaah di masjid. Akhirnya semua satpam ninggalin posnya. Apa yang terjadi, Pak? Enggak ditinggalin, ini motor hilang, Pak. Apalagi ditinggalin. Ya, maka setiap orang harus paham apa yang menjadi amal utama masing-masing. Kalau sampai dapat, dia tahu cara beramal dengan potensi masing-masing. Wa idzan nufusu zuwijat. Ini makna yang disampaikan tadi oleh Al-Hasan radhiyallahu taala anhu. Pas, ya, ada 6 poin yang disampaikan Imam Qurtubi tentang mana wa idzan nufusu zuwijat. Selesai. Berikutnya adalah wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. 2 ayat insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.